Hai, jumpa lagi dengan AutoGebet. Suasana minggu ini sungguh sangat berbeda dibanding minggu lalu. Minat asing melemah, nampak pelaku pasar asing malah berbalik jadi exit dari bursa kita. Tapi menariknya, ada banyak saham yang teridentifikasi di mana pelaku pasar malah berbalik akumulasi. Menarik kan? Mari kita lihat seperti apa peta saham terkini. Bersiaplah, next. Baik, pertama mari kita lihat dana asing IHSG. Awal minggu kemarin sempat IHSG naik, tapi ternyata kalau melihat garis kuning ini, pelaku pasar asing nampaknya berubah pikiran. Minggu lalu mereka masih semangat ini akumulasi, tapi minggu ini ternyata mereka mulai exit. So, artinya di sini kita harus mulai hati-hati. Cermati betul mana saham-saham dengan garis kuning yang masih akumulasi. Nah, berikutnya mari kita lihat 10 besar saham dengan kapitalisasi pasar terbesar. Kemana aja mereka? Coba kita lihat. Mayoritas, mulai ada banyak peluang kita untuk entry ini. Banyak saham ini masih diakumulasi, malah banyak ini yang menunjukkan markdown. Oke, nanti akan kita lihat, dan sebagian lainnya masih distribusi dan ada yang mulai berbalik jadi distribusi. Oke, mulai waspada. Mari kita lihat satu persatu. Baik, pertama mari kita lihat BCA. Inilah garis kuningnya akumulasi, tapi ujungnya ini kok mulai nampak berbalik. Baru sedikit sebetulnya, belum perlu khawatir, tapi cermati terus. Kalau ini berbalik makin turun harus waspada, tapi kalau ini sebenarnya dia masih cenderung mendatar, ini sebenarnya pola markdown, ini harganya masih terus turun. Berikutnya Bank BRI. Nah, ini kalau kita lihat akumulasinya mantap sekali, ini dari naik menjadi mulai mendatar, dan di saat ini harga nampak terus turun. Nah, ini sebenarnya adalah sinyal ini mulai masuk pola markdown. Astra. Oke, kita lihat nih polanya masih akumulasi, nampak asing belum kemana-mana ini di Astra dan harganya turun. So, ini pola markdown. TPIA, kita lihat asing nampak tidak kemana-mana, sementara harga terus turun, so ini pola markdown. BRPT lebih menarik lagi, garis kuningnya akumulasi dan harga turun, so ini pola markdown. ICBP, mari kita lihat, nampak garis kuningnya mulai naik akumulasi, ini nampaknya seperti early trend, dan harga ada koreksi, bisa jadi ini merupakan pola markdown. Bagaimana dengan induknya? Nah, sekalian kita lihat di sini, menarik. Akumulasinya bahkan lebih kencang dari ICBP. Dan kalau kita lihat, harga juga ada koreksi. So, ini adalah pola markdown. Oke, berikutnya mari kita lihat yang dalam pola distribusi. Kita lihat asing di Telkom, surprisingly mendadak dibuang besar-besaran. Ini membuangnya juga agak serius ini. Berhati-hatilah. Berikutnya Unilever, ini juga mulai mengejutkan. Sebelumnya akumulasinya mantap sekali, tapi kita lihat di sini sayang sekali ini pelaku asing sepertinya mulai berubah pikiran ini. So, hati-hati. HMSP ini juga sebelumnya akumulasi mantap, tapi kemudian ternyata mereka berubah pikiran. Hati-hati. Bank Mandiri, well, kalau kita lihat overall masih belum ada tanda-tanda yang menarik.
big no-no. Mari kita lihat yang sebelumnya minggu lalu kita review seperti apa sekarang. Menariknya di sini nampak banyak sekali peluang. Markdown-nya banyak sekali, banyak yang mendadak jadi akumulasi. Yang masih dalam distribusi dan mendadak distribusi, cermati ini SCMA mendadak distribusi. Ada yang masih tetap tidak jelas. Mari kita lihat satu persatu seperti apa garis kuningnya. Oke, mari kita lihat pertama Inco grafik. Nah, ini dia. Garis kuningnya distribusi. SMRA garis kuningnya, well, kemarin habis akumulasi kencang tapi mulai tertahan dan cenderung distribusi. So, hati-hati dulu. SCMA, favorit kita beberapa minggu sebelumnya sesudah meroket tinggi, ternyata ini mulai berbalik menjadi distribusi. Hati-hati. SSIA, nah ini, coba kalau kita lihat secara overall, well, sepertinya pengen akumulasi tapi masih tertahan. So, belum terlalu jelas ini apakah akan melanjutkan akumulasi. Tapi kalau ini berlanjut mendatar dan harga turun, sebenarnya ini adalah sinyal markdown. MDKA, salah satu contoh yang agak tidak jelas ini, turun, dan ini sepertinya udah mulai kembali cenderung turun, tidak jelas. Mayora, mari kita lihat garis kuningnya masih ajak mantap naik dan belum ada tanda-tanda pelaku pasar akan exit. Dan kalau kita lihat lebih spesifik garis harganya nampaknya sudah mulai turun. Mungkin ini indikasi pola markdown. AALI, masih garis kuningnya mantap terus naik dan harga menunjukkan ada sedikit koreksi, bisa jadi ini mulai masuk pola markdown. DMAS, oke, garis kuningnya dari yang sebelumnya akumulasi nampak mulai tertahan dan menjadi mendatar. Sebenarnya kalau ini masih mendatar dan harga turun begini nih pola markdown, better dicermati dulu apakah ini memang datar-datar terus atau malah berbalik jadi distribusi. TKIM, wah ini sesudah terjun bebas, pelaku pasar mendadak borong lagi. So ini polanya akumulasi dan nampak harus tetap kita pastikan dulu apakah akumulasinya masih berlanjut. MAPI, sesudah lepas besar-besaran, pelaku pasar kembali mengakumulasi saham ini. Yes, dan nampaknya koreksinya garis kuning juga tidak terlalu banyak, so sepertinya ini adalah pola markdown. JPFA, ini adalah garis kuning yang sangat-sangat menarik. Lihat ini, meroket dengan mantap sekali. Cepin, saudaranya JPFA, maksudnya dalam industri yang sejenis ya, akumulasinya juga masih mantap sekali dan harga ada koreksi. So ini adalah pola markdown. Mika, luar biasa, garis kuningnya nampak masih ajek-ajek saja. Kalau kita zoom lagi, ya masih ajek-ajek saja. Relatif masih ajak garis kuningnya dan harga mulai koreksi. So, pola markdown. Adaro, coba. Akumulasi masih terus konsisten. Pelaku pasar belum kemana-mana dan harga terkoreksi. So, ini adalah pola markdown. Wika. Oke, coba kita lihat dulu agak panjang. Pelaku pasar belum kemana-mana dan belakangan ini masih terus akumulasi. Ya, dan harga terkoreksi. So, ini pola markdown.
Baik, berikutnya mari kita lihat peta saham terkini. Kita akan lihat beberapa saham di sini dari yang hijau pekat sampai yang merah pekat. Inilah ringkasan peta saham terkini. Menariknya, jadi ketahuan ada begitu banyak peluang. Banyak saham yang sudah berada dalam early trend, bahkan terdeteksi ada saham yang akumulasinya melesat. Oke, seperti apa garis kuning masing-masing saham ini? Next, Jasa Marga. Oke, mari kita lihat. Jasa Marga yang sebelumnya terjun bebas, minggu kemarin mendadak pelaku pasar ini berlomba-lomba mengakumulasi. Kencang sekali. So, Jasa Marga sudah menjadi early trend. Pewon. Kita lihat saja yang dana asing berarti. Nah, dana asing Pewon ini juga seminggu kemarin ini melesat kencang sekali. Kita lihat, nah, nampaknya ini sudah menjadi pola markdown. Dan kalau ini sudah bottom, kemarin harga turun sudah berbalik naik, sepertinya sudah mulai balik jadi markup. Nah, MGRO ini yang surprising. Kalau kita lihat ini garis kuningnya melesat cepat sekali nih. Sangat cepat sekali, sementara akumulasinya masih konsisten naik terus. Kalau kita lihat di sini garis kuningnya melesat cepat sekali sementara harga ada koreksi. So, ini bisa menjadi sebuah pola markdown. Tins. Kita lihat di sini sesudah turun panjang distribusi mulai berbalik akumulasi. Apakah sudah menjadi early trend? Nampaknya kita perlu menunggu sedikit lagi. WSBP, ya pelaku pasar belum kemana-mana dan belakangan ini semenjak Mei pertengahan konsisten masih terus akumulasi. Yes, confirm. Tebik. Nah, ini Tebik ini kalau kita lihat ini ya nampak akumulasi, tapi karakter akumulasinya naik turun, naik turun, naik turun. Ya, bagi yang suka dengan karakteristik ini ya bisa dilihat ini sebagai akumulasi, apalagi harganya mulai ada koreksi. Bisa jadi ini pola markdown. BSDE. Sesudah dilepas besar-besaran, pelaku pasar berubah pikiran dan mulai akumulasi lagi nih. Coba kita zoom in. Nah, saat akumulasi besar, itu harga sedang terkoreksi. So, ini pola markdown. Indosat. Coba kita lihat ini. Zoom. Mulai ada akumulasi nih. Agak kencang sedikit di ujung belakang. Tapi kalau kita lihat secara overall, masih kurang sedikit lagi untuk menjadi sebuah early trend. Main. Sesudah turun nampak sudah mulai berbalik menjadi akumulasi dan dalam seminggu ini Main nampak sudah sebagai early trend. That's it. Terima kasih sudah menyaksikan sampai finish. Dan di kondisi ini ya kita memang harus pilih saham dengan garis kuning yang masih terus akumulasi. Dan berbeda dibanding minggu lalu yang kita bingung harga kok sudah naik dan naik, sekarang nampak pilihannya banyak. Sesuaikanlah dengan karakteristik kita mana garis kuning yang lebih sesuai. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ikuti terus episode berikutnya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.